Halo, perkenalkan nama saya Vincentius Kevin. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tugas besar kecakapan interpersonal mengenai active listening. Tapi sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu kecakapan interpersonal. Jadi, kecakapan interpersonal itu sendiri merupakan sebuah proses pertukaran informasi atau pesan antara dua orang atau lebih dengan cara interaksi langsung maupun tidak langsung, baik itu secara verbal maupun non-verbal, untuk menyampaikan makna dan juga membangun hubungan yang lebih dekat. Nah, pada tugas besar ini saya mengambil studi kasus mengenai pengalaman active listening. Jadi dijelaskan bahwa ada seorang mahasiswa, sesama mahasiswa, dua orang tepatnya, yang sedang bercerita mengenai apa yang sedang mereka alami. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan lebih lanjut mengenai studi kasus pengalaman active listening. Jadi sebenarnya ada dua teknik dalam mendengarkan, yaitu passive listening dan yang kedua adalah active listening. Untuk passive listening itu sendiri merupakan sebuah teknik mendengarkan di mana seseorang cenderung untuk mengabaikan lawan bicaranya. Biasanya terjadi apabila seseorang tersebut sedang melakukan aktivitas lain seperti menonton film maupun mendengarkan musik. Sedangkan kebalikannya, active listening, yaitu teknik yang dipakai dalam studi kasus ini, adalah sebuah proses yang menaruh perhatian penuh dan kesadaran secara penuh terhadap lawan bicaranya dan terhadap proses pembicara yang sedang berlangsung. Tentunya dalam melakukan active listening, kita tidak akan terlepas dari hambatan-hambatan yang akan mengganggu proses active listening. Hambatan pertama yang akan mengganggu proses active listening adalah situasi yang tidak mendukung. Situasi yang dimaksud di sini adalah situasi di mana lingkungan ataupun suasana yang ada akan mengganggu fokus seseorang, karena dalam melakukan active listening membutuhkan fokus yang besar, sehingga situasi yang mendukung akan sangat menolong dalam melakukan active listening. Contoh situasi yang tidak mendukung adalah situasi yang ramai seperti di tempat umum dan lain sebagainya. Untuk hambatan yang kedua adalah sibuk dengan diri sendiri. Dalam kasus ini, sibuk dengan diri sendiri ini berupa terdistraksi dengan handphone. Tentunya seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa active listening ini membutuhkan fokus yang lebih, sehingga apabila terdistraksi dengan hal lain, dalam hal ini handphone, maka proses active listening ini tidak akan berjalan dengan maksimal. Lalu ada hambatan berupa prasangka atau persepsi individu. Prasangka atau persepsi individu ini merupakan salah satu komponen terpenting dalam hubungan interpersonal maupun kecakapan interpersonal. Mengapa? Karena setiap manusia itu memiliki pemikirannya sendiri, dan hasilnya itu bisa berupa persepsi maupun prasangka. Dan tentunya persepsi atau prasangka ini tidak bisa diatur oleh orang lain. Sehingga dalam melakukan active listening, kita harus memposisikan diri kita sebagai pihak yang netral dalam memberi tanggapan terhadap masalah yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Hambatan yang keempat adalah hubungan antar individu yang belum dekat. Menurut saya pribadi, hubungan antar individu ini sangat mempengaruhi dalam active listening. Karena sebagai contohnya, apabila lawan bicara atau seseorang yang sedang bercerita tersebut bukanlah teman dekat kita ataupun kerabat kita, tentunya kita tidak akan menaruh perhatian atau fokus berlebih pada apa yang mereka ceritakan. Akan berbeda cerita atau kasusnya apabila orang yang sedang bercerita itu adalah keluarga kita, ataupun pacar kita, ataupun seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan kita. Tentunya kita akan menaruh fokus dan perhatian kita terhadap apa yang diceritakan oleh lawan bicara kita. Dan hambatan yang terakhir adalah sibuk dengan urusan eksternal yang tidak hubungannya dengan interaksi yang sedang berlangsung. Untuk menjelaskan poin ini secara sederhana, saya akan memberikan ilustrasi sederhana untuk menjelaskan secara singkat. Jadi untuk seseorang yang baru saja mengalami musibah seperti orang tua yang meninggal ataupun terkena penipuan, tentunya orang tersebut tidak akan memiliki waktu ataupun ruang untuk mendengarkan dan memberi fokusnya terhadap masalah orang lain, sehingga kondisi tersebut akan mengganggu proses
dalam active listening yang membutuhkan fokus yang mendalam terhadap lawan bicaranya. Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai efektivitas penggunaan active listening. Dengan menggunakan active listening, maka kita akan yang pertama mendorong keterbukaan lawan bicara, lalu meningkatkan pemahaman terhadap lawan bicara. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pemberian solusi terhadap masalah. Yang keempat, membantu penilaian dan pengelolaan emosi lawan secara langsung. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas hubungan interpersonal. Alasan mengapa active listening bisa meningkatkan efektivitas seperti 5 poin yang tadi disebutkan adalah karena dengan kita menggunakan active listening, maka kita akan memberi perhatian dan fokus yang lebih terhadap pembicara kita, sehingga secara tidak langsung kita akan menimbulkan kesan empati terhadap pembicara kita, sehingga kita akan mendorong keterbukaan dan juga kedekatan kita terhadap lawan bicara kita. Selain itu, kita juga akan meningkatkan komunikasi secara dua arah, dan kita juga bisa langsung menilai situasi dan kondisi lawan bicara secara aktual, sehingga kita dapat dengan lebih jelas untuk memberikan solusi yang baik terhadap masalah yang sedang dihadapi lawan bicara kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa active listening adalah solusi yang tepat dalam menghadapi studi kasus yang ada. Namun perlu kita ingat bahwa dalam melakukan active listening, kita harus memfokuskan diri kita secara penuh terhadap lawan bicara kita dan menentukan situasi atau suasana yang mendukung untuk melakukan active listening. Dengan memenuhi kedua syarat tersebut, maka kita akan mencapai active listening yang berjalan dengan efektif.